Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurafifah, mahasiswa UIN Sultan Syarif Qasim Riau pada jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang turunan pada mata kuliah kalkulus, di mana saya mendapatkan slide ke-27 yang berisi beberapa soal yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Turunan untuk turunan tingkat tinggi, turunan ke n didapat dari penurunan turunan ke n dikurang 1, di mana rumusnya f pangkat n x sama dengan d per dx dikali f pangkat n dikurang 1 x. Untuk turunan pertamanya, f aksen x sama dengan df x per dx. Dan untuk turunan keduanya, f di aksen x sama dengan d kuadrat fx per dx kuadrat. Untuk turunan ketiga, f di aksen 1 x sama dengan d pangkat 3 fx sama per dx pangkat 3. Selanjutnya untuk turunan ke n, di mana f pangkat n x sama dengan d pangkat n dikali fx per dx pangkat n. Selanjutnya untuk fungsi dalam sin atau sinus dan kosinus, rumusnya untuk fungsi x sama dengan sin x, maka turunan pertamanya atau f aksen x-nya yaitu cos x. Dan untuk fungsi x sama dengan cos x, f aksennya atau turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan min sin x. Sebagai contohnya, tentukan turunan kedua dari y atau tentukan y di aksen dari y sama dengan 4x pangkat 3 ditambah sin x. Maka untuk y sama dengan 4x pangkat 3. Untuk mencari rumusnya, yang pertama kita cari y aksennya atau turunan pertamanya, yaitu dengan cara 4 dikali 3 sama dengan 12 x. Ini sebagai n-nya dikurang 1, jadi 12x pangkat 2 ditambah, sesuai dengan rumus fungsi x sama dengan sin x, maka untuk turunan pertamanya yaitu cos x. Maka didapat untuk turunan pertamanya ditambah cos x. Untuk turunan keduanya atau di aksen, kita lakukan langkah yang sebelumnya, yaitu 12 dikali 2 sama dengan 24 x, 2 dikurang 1 sama dengan 1, maka tidak dituliskan lagi. Kita lihat rumus untuk fungsi cos x, di mana turunannya yaitu min sin x. Maka di sini menjadi kurang sin x. Jadi kita dapatkan untuk turunan keduanya yaitu 24x dikurang sin x. Selanjutnya untuk contoh atau soal latihan pada slide ke-27, tentukan turunan kedua dari y sama dengan sin
dikali X dikali 2X kurang 1. Jadi langkah pertama yaitu kita harus mencari turunan pertamanya, yaitu Y aksen sama dengan untuk sin dari rumus yang tadi. Untuk sin X nya maka turunan pertamanya yaitu cos X. Jadi di sini cos dikali 2X dikurang 1. Karena di sini 2 maka kita kalikan dengan 2. Jadi Y aksennya yaitu cos dikali 2 menjadi 2 cos. Cos 2X dikurang 1 dikali 2 menjadi 2 cos 2X dikurang 1. Maka sudah kita dapatkan untuk turunan pertamanya. Selanjutnya kita akan mencari turunan kedua atau Y di aksen. Langkahnya yaitu cos. Untuk mencari turunan maka rumusnya yaitu mulai dari cos X, untuk turunannya yaitu min sin X. Jadi di sini menjadi min 2 sin 2X dikurang 1. Karena di sini angka 2 maka dikali dengan 2. Jadi Y di aksennya atau turunan keduanya yaitu min 2 sin 2X dikurang 1 dikali 2 sama dengan min 4 sin 2X dikurang 1. Maka kita dapatkan untuk turunan keduanya. Baiklah, untuk soal yang kedua yaitu Y sama dengan 2X dikurang 3 pangkat 4. Maka untuk mencari turunan keduanya kita misalkan 2X dikurang 3 ini sebagai U. Maka Y sama dengan U pangkat 4. Dimana U nya yaitu 2X dikurang 3. Kita akan mencari U aksennya terlebih dahulu, yaitu 2 X nya pangkat 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Dan min 3 untuk turunannya sama dengan 0, jadi tidak dituliskan. Maka didapat U aksennya yaitu 2. Untuk mencari turunan pertama dari fungsi Y atau f aksen Y, kita akan menggunakan rumus N dikali U pangkat N dikurang 1 dikali U aksen. Maka kita akan mensubstitusikan nilai N-nya yaitu 4. Maka kita tuliskan 4 dikali U 2X dikurang 3 pangkat N dikurang 1. N-nya tadi 4 dikurang 1 dikali U aksen. U aksennya sama dengan 2. Maka yang pertama yaitu kita kalikan 4 dengan 2 hasilnya 8. 2X dikurang 3. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi untuk f aksen Y atau turunan pertama dari fungsi Y yaitu 8 2X dikurang 3 pangkat 3. Selanjutnya kita akan mencari
f diaksen atau turunan kedua dari fungsi y. Langkahnya yaitu 8 kita kalikan dengan n atau dikali 3, 2x dikurang 3, n dikurang 1 atau 3 dikurang 1 jadi 2. Karena di sini 2x maka dikali lagi dengan 2. Selanjutnya 8 dikali 3 hasilnya 24, 2x dikurang 3 kuadrat dikali 2. Selanjutnya 24 dikali 2 hasilnya 48. Jadi 48 2x dikurang 3 pangkat 2. Maka kita dapatkan f diaksen y atau fungsi kedua dari atau turunan kedua dari fungsi y yaitu 48 2x dikurang 3 kuadrat. Soal selanjutnya yaitu tentukan nilai c sehingga f diaksen c sama dengan 0 bila fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 45x dikurang 6. Langkah yang pertama kita harus mencari f aksen x-nya dulu, yaitu dengan cara variabel koefisien x-nya dikali dengan pangkat atau n-nya. Di sini tidak dituliskan karena nilainya 1, jadi kita kalikan 1 dikali 3 hasilnya 3. N ini dikurang dengan 1 jadi 2. N nya 3 dikurang 1 hasilnya 2. Jadi 3x di pangkat 2 ditambah 3 dikali 2 6x, 2 dikurang 1 1, maka di sini tidak dituliskan, dikurang 45, n nya 1, 45 dikali 1 hasilnya 45. 1 dikurang 1 hasilnya 0, maka x nya habis, jadi hanya ditulis dengan 45. Sedangkan untuk 6 itu nilai turunan pertamanya adalah 0, jadi tidak dituliskan. Maka kita dapatkan turunan pertamanya yaitu 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 45. Selanjutnya untuk f diaksen atau turunan keduanya, langkahnya sama, yaitu 3 dikali 2 hasilnya 6x, 2 dikurang 1 hasilnya 1, maka tidak dituliskan, ditambah 6 dikali x-nya pangkat 1, maka hasilnya 6. 1 dikurang 1 hasilnya 0, jadi tidak, nilai x-nya habis atau tidak dituliskan lagi, dan 45 nilainya 0. Selanjutnya untuk f diaksen c yang bernilai 0, maka f diaksen c-nya sama dengan 6. X ini diganti dengan c, jadi 6c ditambah 6. Kita akan mencari 6c ditambah 6 sama dengan 0. Kita akan mencari nilai c-nya. Jadi 6c kita pindah ruaskan menjadi min 6c sama dengan 6. Nilai c sama dengan 6 per min 6 sama dengan
sama dengan min 1. Jadi nilai C-nya yaitu min 1. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.